Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, Ibu-ibu, saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Baitus Salam dari Kelapa 3. Kegiatan kami menyatuin anak yatim hari-hari tertentu dan tiap malam Jumat dari rumah ke rumah ujian ibu-ibu. Itulah kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada silaturahmi yang terus terjalin ya, dari satu tetangga ke tetangga lain lewat pengajian juga. Masya Allah. Kita beralih ke ibu-ibu. Yang kedua ini majelis taklim dari mana ini? Yang kuning-kuning. Silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kerambi iman. Percaya ilmu, bertebal iman. Nama saya Ibu Yanti dari pengajian Al-Hikmah Kelapa 3. Kegiatan kami yaitu setiap malam Jumat pengajian dari rumah ke rumah. Terus untuk hari Jumat siangnya kita ngaji di masjid gitu. Terus mengadakan setiap mau puasa itu kita menyatu di anak yatim. Setiap hari Rabu itu ada senam lansia gitu kan. Ya itulah kegiatan dari kami dari Masjid Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ini kegiatannya ada plusnya lagi di kegiatan sosial, ajak-ajak lansia buat olahraga biar sehat terus juga ya. Dan ada kegiatan bakti sosial dari sedekahnya juga, Masya Allah. Dan ini dia para jamaah kita yang sudah bersama kita, ada Baitus Salam, Majelis Taklim Baitus Salam dari Kalewi Tanjung Karang Pusat ya, dan juga ada Majelis Taklim Al-Hikmah Kelapa 3 Tanjung Karang Pusat, dan juga pemirsa yang hari ini sudah siap-siap untuk belajar bersama kita. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran bersama juga Ustadz Mandra juga. Dan langsung saja untuk membahas tema kita hari ini tentang keluarga kasih sayang. Seperti apakah yang disebut keluarga kasih sayang? Bagaimana menciptakan keluarga penuh kasih sayang? Langsung akan dijelaskan oleh Ustadz Budi. Silakan Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bu. Ya Bu. Subhanallah. Ibu-ibu, apa kabar pagi hari ini? Harus selalu pagi terus. Meskipun usia kita juga sudah tidak lagi pagi. Ya, kira-kira kalau di keluarga itu merasa muda terus atau merasa tua terus? Hah? Merasa tua? Masya Allah. Jangan lupa, meskipun tua, tetap kalau mengaji harus ditulis. Kalau tidak ditulis, lupa apa enggak? Ditulis saja lupa, apalagi tidak ditulis. Hutangnya ditulis apa enggak? Salah kita ditulis apa enggak? Ditulis. Alhamdulillah. Baik, keluarga kasih sayang. Keluarga kasih sayang itu tentu jadi impian semua orang. Bagaimana supaya keluarga kasih sayang itu ada? Maka masing-masing yang ada di dalam rumah itu harus ada kasih sayangnya. Bagaimana bisa ada saling kasih sayang antara suami, istri, dan anak? Apalagi di situ ada bapak, ibu, ada kemenakan. Wah, sudahlah. Keinginannya satu atau keinginannya beda-beda? Beda-beda. Kita buka Al-Qur'annya, surat 19 ayat 96. Ini jadi modal awal bagi kita semua untuk membangun keluarga kasih sayang. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa
kasih sayang. Subhanallah. Apa syaratnya supaya di hati kita, di hati anak, di hati orang tua, di hati kakek, nenek, siapapun yang ada di dalam penghuni rumah itu, syaratnya harus ada apanya? Kasih sayang. Bagaimana supaya ada kasih sayangnya? Kata Allah apa? Kata Allah apa? Di dalam Al-Quran tadi apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau beramal salah? Beramal salah atau beramal saleh? Kita ini banyak salahnya atau banyak solehnya? Subhanallah. Sudah beriman belum? Loh kok bingung? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, jamaah semua yang ada di rumah juga, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Kelak Allah yang maha rahman dan rahim itu, yang maha kasih sayang, akan menanamkan ke dalam hati mereka. Siapa merekanya tadi? Yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya dua, ya. Syaratnya beriman dan beramal soleh, baru ditanamkan ke dalam hati mereka kasih sayang. Ibu-ibu pernah menanam apa enggak? Pernah. Bagaimana cara menanam bunga? Cara menanamnya dulu gimana? Kalau ada diapain dulu? Digali dulu. Kalau ada batu, batunya dibuang atau disimpan? Kalau ada plastik, kalau di hati kita ada penyakit hati, hatinya yang dibuang atau penyakitnya yang dibuang? Penyakitnya yang dibuang. Waspadalah. Jadi penyakit hatinya dibuang. Ibu-ibu kan sudah nggak pernah marah kan? Hah? Kadang-kadang marah, kadang-kadang banyak marahnya atau banyak keselnya? Waspadalah. Kira-kira kalau marah itu simbol kasih sayang atau simbol amarah? Masya Allah. Kalau ada kasih sayang, kira-kira anggota keluarga rumah betah gak? Betah. Kalau ada marah, nggak betah. Jadi tujuan hidup kita ini harus mencari apa? Mencari kasih sayang. Kasih sayang yang diridhoi atau kasih sayang nggak diridhoi? Diridhoi oleh siapa? Nah, supaya apa? Selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Selamat waktu dilahirkan, selamat waktu mati, selamat waktu dibangkitkan. Surat 19 ayat 15. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayyan. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, Ya. dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Wassalamun alaih, dan kesejahteraan bagi mereka pada saat oe-oe, pada saat lahir, pada saat semua menangis karena ada yang ditinggalkan, dan saat mereka dibangkitkan. Jadi ini sebetulnya tujuan hidup kita, supaya dapat ridha Allah. Karena kasih sayang itu, semua fase-fase kehidupan itu selalu dalam keadaan sejahtera. Itu yang pertama ya. Tujuan hidup kita itu berarti dapat ridha Allah, sehingga kita semua merasakan kasih sayang dari Allah, sehingga merasakan kesejahteraan di setiap fase kehidupan. Yang kedua, tujuan kita berkeluarga, kita kira apa ibu-ibu ya? Ibu-ibu, tujuan berkeluarga apa? Masih ingat dulu? Mempunyai keturunan, apa lagi?
Keluarga bahagia. Bahagia itu kalau di Quran waktu menikah dulu apa namanya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Surat. Pengen pulang. Kenapa? Karena hatinya terpaut dengan di dalam rumah. Maka rumah itu kemudian menjadi rumahku. Kira-kira sudah jadi surga rumah kita masing-masing? Insya Allah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu kewajiban ini bukan hanya berlaku bagi orang lain. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu kewajiban ini bukan hanya berlaku bagi orang lain, tapi berlaku bagi kita semuanya. Kira-kira untuk mewujudkan kewajiban ini, menjadikan rumahku surgaku, keluarga kita penuh kasih sayang, kira-kira diuji sama Allah nggak? Semangat banget ya. Kira-kira diuji dengan orang jauh atau orang dekat? Satu RT atau beda RW? Satu rumah, satu kamar atau beda kamar? Masya Allah, kok jawabannya benar semua? Mau break ya, Mas? Iya, satu ayat lagi boleh? Banget, boleh. Sama satu ayat lagi akan 64 ayat 14. Ini dicatat untuk membayar hutang. Bukan membayar hutang ya, dicatat supaya ayatnya jadi ilmu dan kemudian dipraktekkan, iman kita bertambah, insya Allah, supaya tidak ada ujian yang menyebabkan membara di rumah kita. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 64 ayat 14. Ya. Hai orang-orang mukmin, Masya Allah. sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada yang menjadi apa, Bang? Musuh. Musuh. Abang jadi musuh atau sahabatnya Mama? Sahabat. Alhamdulillah. Itu kalau mengaji namanya belajar. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan. Aduh, ada ono sing dadi musuh. Satu jadi musuh yang lain. Di dalam rumah saling memusuhi, di dalam rumah saling bermusuhan. Enak nggak? Masya Allah. Kalau bahasa anak gini katanya ngegas ngomongnya gitu. Jadi Masya Allah. Jadi jangan sampai di dalam rumah ada pasangan hidup kita, anak-anak kita yang menjadi musuh bagi yang lainnya. Masya Allah. Demikian Mas Adi. Baik, itu dia ya. Sudah dijelaskan tadi bagaimana kunci menjadikan keluarga jadi penuh kasih sayang. Yes. Jadi menjadikan rumah sebagai baiti janati. Baiti Ini rumah janati. keluarga kita. Enggak boleh ya Bu ya, jadi berantem terus Bu. Dilempar piring, nggak suka kan Bu? Suka nggak? Dilempar kunci mobil, suka nggak Bu? Alhamdulillah. Kalau dilempar uang Bu, Begini ya. suka nggak? Suka. Kalau dilempar uang suka. Iya. Baik, nanti kita akan lebih lanjut berikan kesempatan untuk para jamaah juga untuk bertanya dengan Ustadz kita, Ustadz Budi, dan juga pemirsa juga untuk memahami lebih lanjut terkait tema kita menjadikan keluarga sebagai tempat kasih sayang. Amin. Tapi kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Serambi Iman, Pertebal Iman. Kembali lagi pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama Serambi Iman, berkaya ilmu, pertebal iman. Memperkaya ilmu, mempertebal iman kita. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar terus sampai akhir nanti tentang tema kita, yakni bagaimana menjadikan keluarga sebagai sumber kasih sayang. Keluarga yang berkasih sayang. Karena yang namanya keluarga itu jadi madrasah pertama ya Ustadz ya, buat generasi-generasi selanjutnya. Betul. Kalau madrasahnya rusak, maka generasinya ke depan bakal rusak. Ustadz, kita ini siap. sekarang masuk segmen untuk ibu-ibu yang punya pertanyaan. Jadi kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu majelis taklim kita yang hari ini sudah hadir, yang punya pertanyaan Bu, mungkin selama ini kurang kasih sayang. Silakan, yuk kita berikan kesempatan.
Iya. Dari sebelah sana. Sebutkan dari majelis taklim mana, namanya, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Talim Al-Hikmah. Saya ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Iya. Rukun. Iya. Nah, jadi sering ribut. Iya. Sampai waktu batas kapan batas waktu Baik. supaya kita baikan lagi dengan suami. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sering ya. Di rumah sering kadang ribut ya, Bu ya. Ya. Kadang masalah belanjaan ribut sama suami, Ya. ya kan? Kadang masalah anak keluarnya malam-malam ribut sama anak. Nah, kira-kira Ustaz, batas keributan yang ditolerir itu berapa hari sih Ustaz untuk dalam sebuah keluarga itu Ustaz? Kalau hitungan matematika 3 detik. 3 detik, Bu. Kan itu kita bisa merasakan. Karena hubungan keluarga itu apalagi suami istri itu silaturahim. Kalau ada 1 titik aja Mas Adi, ibu-ibu, huruf H kalau ada 1 titik saja, itu sudah bunyinya jadi apa? Jadi jim. Silaturahim, hubungan yang enggak enak, hubungan yang Allah enggak ridho. Kalau kita namanya berkeluarga, iya mesti ada ujiannya, benar. Yang namanya keluarga itu bahtera, mengarungi bahtera rumah tangga itu melewati samudra. Yang namanya samudra mesti ada gelombang. Iyo bana, betul, benar Riku. Tapi gimana? Ya enggak bisa tidak kecuali harus dengan sabar. Sampai kapan batas waktunya? Sampai sabar itu habis. Kapan habisnya? Surat 3 ayat 200. Surat 3 ayat 200. Nah, ini campur bahasanya ya. Karena di Lampung ini Masya Allah banyak macam-macam ya, keluarga besar sebetulnya. Silakan, surat 3 ayat 200. Hai orang-orang yang beriman. Ayatnya untuk orang beriman lagi. Karena kalau kita sudah bicara keluarga, pasti orang beriman. Insya Allah. Ya, lanjut sayang. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Masya Allah. Di perbatasan rumah tanggamu, di perbatasan hatimu. Kapan ada batas sabar? Menurut kita, aku sudah sabar Ustadz. Itu sudah sabar atau belum? Ketika mengatakan aku ini sudah sabar, dikasih hadiah kemarin itu biasanya dikasih 2 juta, kemarin dikasih 2 miliar. Aku sabar ya Allah Ustadz. Masya Allah. Loh, kan diuji itu bisyari wal khair Bunda. Diuji itu dengan ketidakbaikan atau kebaikan. Kadang-kadang kita ini sabar dengan hal yang sifatnya yang tidak enak hati. Tapi sebetulnya yang namanya sabar itu untuk 2 hal. Yang namanya sabar dan syukur itu seperti 2 sisi mata uang. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, hai orang-orang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Sabar itu ada 3 Bunda. Pertama, belajar sabar. Yang kedua, ini dicatat besok ujian keluar. Yang pertama belajar sabar. Yang kedua Mas Adi, sabar untuk bisa bersabar. Yang ketiga, sabar mempertahankan kesabaran supaya lebih sabar lagi. Jadi tidak ada sabar, tidak ada batasnya. Ustadz juga manusia, ya karena itu sama juga ujiannya juga sama. Pak RT juga, Pak RW juga, semua orang yang namanya manusia tetap diuji dengan kesabaran. Sampai kapan batas waktunya? Sampai akhir. Faida ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada bisa mengakhirkan, tidak bisa memajukan. Nah, itu dia ya, Bu. Ya. Jadi nggak ada katanya ribut-ribut lagi lah. Saling sayang aja ya. Jagalah hati, Masya jangan Allah. kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Masya Allah. Sayangi istri, jangan kau sakiti. Sayangi istri, ayo disayang ilahi. Masya Allah. Hormati suami, jangan kau curigai.
hormati suami, rezeki mengalir lagi. Alhamdulillah. Itu Bu, jadi nggak Ada boleh lanjutannya. tonton-tonton. Apa Ustaz? Jangan lupa membayar hutangnya lagi. Nah, bagai sang surya. Subhanallah. Ibu-ibu sudah jadi seperti itu nak. Kasih sayangnya sudah diridhai Allah seperti itu nak. Memberi tak harap kembali. Makanya kasih ibu itu kasih sayang yang diridhoi sepanjang masa, sepanjang kehidupan. Nggak bisa dibandingkan dengan kasih anak. Contohnya surat 74 ayat 6. Ya, memberi tak harap kembali. Bagai sang surya, makanya jadi cahaya. Maka kalau hati seorang ibu bercahaya, al-ummu madrasatul ula. Ibu sebagai soko guru bangsa, soko guru kehidupan anak-anak di rumah tangganya bercahaya menerangi semua kehidupan. Meskipun suami ngasih 5 miliar, sabar, alhamdulillah. Masya Allah, besoknya dapat warisan 50 miliar. Masya Allah, sabar. Ada lagi dah. Alhamdulillah. Berapa kebutuhannya, Dek? Ternyata hutangnya 151 miliar. Masya Allah, inilah kehidupan. Inilah kehidupan, pasti ada ujiannya. Dan semuanya bekalnya syukur dan sabar. Ketika memberi bukan karena harta, bukan karena sesuatu, bukan karena seseorang. Karena itu memberi tak harap kembali. Memberi dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak. Kalau suami istri jangan berhitung, Bunda. Suami ngasih uang misalnya gajian 3 juta. 3 juta itu berkeluarga dapat apa aku? Jangan berhitung seperti itu. Berhitung untuk mendapatkan lebih saja kata Allah nggak boleh. Apalagi mendapatkan yang sama. Contoh nih. Ada contoh, Mas. Yang saya mau, Mas. Oh, boleh contoh nih. Ini kertas. Ibu, izin. Ini memberi kan? Terus kita minta yang sama. Memberi nggak? Enggak, sama aja bohong. Jadi kalau sudah memberi ya sudah. Seperti kasih sayang seorang ibu. Dan masih ingat enggak orang tua kita, ibu kita dulu? Semerono semerene, kesana kemari. Ya opo carane supaya anaknya bisa hidup? Ya, nggak ono di anak-anak no. Kalau perlu ndak makan, makanya pembohong yang terhebat di dunia ini adalah seorang ibu. Bu, makan? Enggak. Sudah kenyang. Bu, enggak ngantuk? Enggak. Padahal ngantuk berat. Asal kenapa? Karena memberinya dengan kasih sayang yang tak berhingga. Tidak hitung-hitungan. Itu Bunda. Itulah kasih sayang yang diridhai Allah. Makanya belajarnya di mana? Di rumah masing-masing. Belajar di ibu kita masing-masing. Masya Allah. Coba kita ingat ibu kita sebentar. Saya beri waktu 5 detik. Kita tutup matanya sebentar. 1, 2, 3. Ditutup matanya, bayangin ibu kita dulu. Cukup. Terbayang enggak? Kasih sayangnya enggak? Itulah mahalnya kasih sayang yang diridhai Allah. Kena mulai ada yang terasa, ya Allah, emak dulu, ya Allah. Subhanallah. Demikian Mas. Baik, jadi itu ya kasih sayang yang diridhoi Allah adalah kasih sayang ikhlas yang tidak mengharapkan balasan apapun. Ya. Orang tuanya adalah kasih sayang orang tua. Ya. Ini buat anak-anak di rumah nih harus ngerti lagi ya bahwa ibu kita itu begitu tulusnya meskipun kadang kamu itu udah disekolahin, kamu itu udah tapi itu kasih sayang ibu yang tulus sebetulnya tidak minta balasan apapun. Iya. Nah, ini luar biasanya. Kita sudah bahas istimewa banget di momen Serambi Iman kali ini, dan kita masih berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu yang punya pertanyaan. Silakan jemaah yang punya pertanyaan di depan saya. Alhamdulillah. Dari majelis taklim mana namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah, Cak, dari Musola Baitus Salam. Jadi saya ingin bertanya, di situ ada ayat isinya kita berdoa ya, Cak, supaya kita mempunyai suami, anak menjadi penyejuk hati. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita berdoa
Apakah kita berdoa bangun tidur, ataukah kita berdoa itu ada objeknya, atau ada anak kita, atau ada suami kita. Jadi kita berdoa itu didengar, atau biasanya jidatnya dipegang gitu kita. Jadi bagaimana trik yang paling baik supaya doa itu terkabul? Terima kasih, Cak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tentang mengamalkan doa, Ustaz. ya. Pertama 42 ayat 26. Ya, 42 ayat 26. Ya, ini ayatnya menarik. Jadi caranya bagaimana terserah. Tapi ketika kita berdoa tersembunyi, yang bersangkutan tidak mendengar doa kita, itu jauh lebih dahsyat sebetulnya. Karena jangan-jangan ketika di depan kita ada kepentingan, ada maksud. Ya Allah, pas habis berantem sama si Mas Wafa misalnya. Mas Wafa pernah berantem enggak sama kakak? Sama adik? Enak enggak berantem, Mas? Enak, alhamdulillah. Itulah namanya anak-anak. Namanya anak-anak. Betul itu, Mas Adi. Dulu pernah berantem enggak? Pernah, Ustaz. Dulu, makanya kalau sudah tua pinginnya jadi anak-anak. Abdullah bin Mubarak mengingatkan, kalau kita ingin tawaduk, lihatlah anak-anak betapa dia lucu, bersih dari amal-amal yang tidak baik. Ya, maka kalau berdoa di depan anak-anak boleh, tapi akan lebih keren ketika dia duduk kita peluk. The power of touch, kekuatan sentuhan, kasih sayang seorang ibu itu berbeda. Coba kalau anak-anak mau pergi bersalaman, jangan sekedar salaman. Coba pakai dipeluk. Maka gelombang otaknya itu akan turun. Biasanya anak-anak yang dapat peluang. Coba bunda di rumah ada yang punya ternak ayam enggak? Induk ayam itu kadang-kadang sama anak ayam duduk gitu. Kenapa? Karena ada cinta itu, kasih sayang itu perlu diekspresikan. Ada bahasa cinta yang memang harus disampaikan. Selain dengan kata-kata yang afirmatif, seperti ayat ini, Allah mengatakan dia memperkenankan doa apa yang disampaikan oleh seorang ibu kepada suami, kepada anaknya. Pasti Allah mengabulkan doa. Kadang-kadang kita yang tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ketika kita berdoa tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, waduh, itu butuh kebersihan juga hati. Jadi boleh ketika anak tidur, kemudian ketika kita selesai tahajud, kita munajatkan kepada Allah, kita sentuhkan ke dia, ya Allah jadikanlah dia penyejuk hatiku. Tapi besok paginya langsung diuji, bangun paginya jam 9 pagi. Loh kan iya, biasanya begitu. Maka untuk bisa membuat anak menyejukkan hati kita, maka apa yang kita sampaikan kepada Allah itu harus kita buktikan. Harus kita menjadi penyejuk hati bagi siapa yang kita doakan tadi. Jadi boleh disentuhkan, boleh tidak, tapi kalau disentuhkan itu akan memberikan pengaruh efek tubuh yang berbeda. Gelombang otak akan turun, endorfin akan naik, kortisol akan menurun. Wah, ini bahasa apa ini tak tahu ya. Tapi ini insya Allah boleh dikaji deh. Kalau ada kasih sayang, kita makanya harus kita dulu yang dapat kasih sayang dari Allah. Saya ja'alul lahumur rahmanu wudda. Allah menanamkan ke dalam hati kita kasih sayang. Kalau kita mau berdoa berarti kita yang harus dapat. Kalau kita suami, maka kita harus seorang suami yang beriman dan berbuat baik. Maka kemudian Allah tanamkan kasih sayang, kita peluk anak kita. Masya Allah. Kita peluk orang tua kita. Kita peluk istri kita. Kita peluk orang-orang yang menyakiti kita. Masya Allah. Tidak bisa pelukan secara fisik, kita peluk mereka secara jiwa. Masya Allah. Pulang dari sini, ada PR buat ibu-ibu. Cari orang yang pernah menyakiti kita. Kalau dia, loh, ini Mas Adi, ini PR-nya ini. Loh kan PR-nya Ibu ya. Tadi kan doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku, suami atau istriku itu dan anak-anakku penyejuk hatiku. Masalahnya kita diuji dengan suami atau istri, dengan pasangan hidup kita atau anak-anak kita.
Kan itu mereka orang-orang terdekat kita, ada hubungan biologis. Makanya harus dipeluk. Dan mereka ini kalau pernah jadi musuh kita, maka Masya Allah, maafkan dia. Mohonkan ampun dia. Peluk dia. Dengan kasih sayang yang sudah kita dapatkan. Ya, Masya Allah. Pulang dari sini, kita cari orang itu. Kalau dia ada di rumah kita, kita cium tangannya kalau dia orang tua kita. Kalau dia anak kita peluk dia. Masya Allah Bunda, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, insya Allah kita pun tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kita adalah orang-orang yang memang pantas untuk diberikan kasih sayang oleh Allah. Jadi caranya silakan, the power of touch boleh, kata-kata afirmasi dengan doa, kalau perlu dengan munajat, two-way traffic, dengan ya Allah inilah anakku, inilah suamiku, inilah menantuku, inilah tetanggaku, inilah kakak adikku, inilah etek paklik bulekku. Kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan kita kumpul orang, mangan orang, mangan yang penting kumpul. Anak di pangku, kemenakan di bibik. Semuanya berkumpul menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah fi jannatin alin, di surga yang paling tinggi. Di sana tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada dusta di antara kita. Masya Allah, itu dia ya amalan yang harus dilakukan ketika ingin menimbulkan rasa kasih sayang dalam keluarga kita, pada anak kita, pada suami kita atau istri kita, pasangan kita, yang harus kita lakukan untuk bisa mengamalkan doa tadi, ya. Yang terbaik adalah doa secara sembunyi-sembunyi, tapi lakukan dengan ikhlas dan tunjukkan dengan aktivitas terbaik untuk mewujudkan doa tersebut. Amin.